Negara ini tak punya laut, tak punya tentara, dan bahkan tak punya bandara. Tapi di balik lembah Alpen yang sunyi, tersimpan miliaran dolar dari seluruh dunia. Politisi, korporasi, bahkan bangsawan, semua pernah menitipkan uangnya di sini. Namanya Liechtenstein, negara terkecil kota, tapi mampu menentang Uni Eropa, IMF, dan bahkan Amerika Serikat hanya dengan satu senjata, rahasia. Tapi sampai kapan rahasia itu bisa disembunyikan di dunia yang kini menuntut keterbukaan? Bagi sebagian orang, Liechtenstein hanya titik kecil di peta yang nyaris tak terlihat. Tapi di dunia perbankan internasional, nama itu disamakan dengan kata keamanan mutlak. Populasinya tak lebih dari 40.000 jiwa, tapi setiap tahun nilai uang yang berputar di negeri ini mencapai ratusan miliaran dolar. Tak ada tambang, tak ada ladang minyak. Yang mereka jual hanyalah satu hal, kerahasiaan. Selama puluhan tahun, Liechtenstein hidup dari diamnya dunia. Ia menolak hingar-bingar politik global, menjaga netralitas, dan menawarkan perlindungan finansial bagi siapapun yang tak ingin uangnya disentuh pajak atau sorotan publik. Namun di balik reputasi itu, tersimpan kisah yang lebih gelap dari sekedar surga pajak. Kisah tentang bagaimana sebuah kerajaan kecil mampu menantang tatanan ekonomi dunia hanya dengan kekuasaan atas uang yang tak terlihat. Awal abad ke-20, ketika Eropa hancur akibat perang dan inflasi, Liechtenstein hampir tenggelam dalam kemiskinan. Negara ini tak punya pelabuhan, tak punya pasar, apalagi sekutu. Tapi dari keputusan itu, lahirlah ide paling radikal dalam sejarah keuangan modern. Tahun 1926, parlemen kecil mereka mengesahkan Undang-Undang Perusahaan Asing Treuhänderschaften. Aturan yang memungkinkan siapapun di dunia membuka perusahaan di Liechtenstein tanpa harus berbisnis di sana. Tak ada kewajiban karyawan, tak perlu pabrik, tak ada kantor nyata. Cukup satu alamat di Vaduz dan sebuah rekening. Bagi investor global, ini seperti menemukan surga. Dalam sekejap, ratusan perusahaan fiktif berdiri di atas tanah seluas kecamatan itu. Uang mengalir dari Jerman, Italia, Inggris. Semuanya mencari tempat aman dari pajak dan pengawasan. Bagaimana menakjubkannya transformasi ekonomi Liechtenstein yang miskin dan terpencil bisa kalian tonton selengkapnya di video Geografa yang ini. Liechtenstein pun akhirnya menemukan sumber daya alam barunya, kepercayaan dan kerahasiaan. Di saat negara lain sibuk berperang, mereka membangun sistem hukum yang melindungi uang siapapun dari manapun. Dan dunia pun mulai menyadari, negara kecil ini tak bisa disentuh bukan karena kekuatan militer, tapi karena ia tahu rahasia terlalu banyak orang berkuasa. Kalau kebanyakan negara dikendalikan oleh pemerintah, Liechtenstein dikendalikan langsung oleh keluarga kerajaan. Bank terbesar di sana, LGT Group, bukan milik negara, melainkan milik Pangeran Hans Adam II sendiri. Ia bukan sekedar simbol, melainkan penguasa mutlak. Ia bisa membubarkan parlemen, menolak undang-undang, bahkan memecat Perdana Menteri jika dianggap mengancam stabilitas ekonomi kerajaan. Namun rakyatnya tak protes, karena selama puluhan tahun mereka hidup dalam kemakmuran yang tak masuk akal. Nyaris tak ada pengangguran, hutang publik hampir nol, dan standar hidup di antara yang tertinggi di dunia. Tapi di balik kemakmuran itu mengalir sesuatu yang tak kasat mata. Dana-dana misterius dari korporasi multinasional, rekening politisi Eropa Timur, hingga uang hasil korupsi negara berkembang. Semuanya terlindungi oleh hukum kerahasiaan Liechtenstein yang nyaris absolut. Selama puluhan tahun, dunia tahu tapi memilih diam. Karena terlalu banyak orang penting yang menaruh rahasianya di sana. Awalnya, Liechtenstein adalah teka-teki yang nyaris sempurna. Kecil, kaya, dan sunyi. Namun pada tahun 2008, rahasia yang disembunyikannya selama puluhan tahun itu akhirnya terbuka.
bukan oleh kekuatan politik, tapi oleh satu orang saja, Henry Kiber. Kiber bukan siapa-siapa, ia hanyalah pengawal teknis di LGT Bank, bank milik langsung keluarga kerajaan Liechtenstein. Pekerjaannya sederhana, mengelola arsip digital dan memindai data nasabah ke sistem baru. Namun di tengah tumpukan file itu, ia menemukan sesuatu yang bahkan pemerintah Liechtenstein enggan melihat. Ribuan rekening rahasia milik orang-orang paling berpengaruh di dunia. Selama berbulan-bulan, Kiber menyalin data itu diam-diam. Daftar panjang nama-nama yang ia temukan mencakup pejabat tinggi Jerman, bos-bos perusahaan besar, termasuk Lawson Winkel dari Deutsche Post yang akhirnya mengundurkan diri setelah skandal itu terungkap. Ada pula bangsawan Inggris, pengusaha besar Italia, hingga seorang donatur partai politik di Amerika Serikat. Semua nama itu tersembunyi di balik fondasi LGT Group, bank milik keluarga kerajaan Liechtenstein yang selama ini menjadi penjaga rahasia keuangan dunia. Angkanya mencengangkan, lebih dari 1.400 nasabah asing dengan nilai total diperkirakan mencapai ratusan juta euro yang disembunyikan dari pajak negara masing-masing. Ketika Kiber kabur dari Liechtenstein, ia menjual data itu kepada Bundesnachrichtendienst, badan intelijen Jerman dengan harga 4,2 juta euro. Langkah itu mengguncang Eropa. Pemerintah Jerman langsung meluncurkan penyelidikan pajak terbesar dalam sejarah modern mereka. Puluhan rumah pejabat digerebek, termasuk kediaman Clausen Winkel, direktur Deutsche Post, yang akhirnya mengundurkan diri setelah terbukti menggelapkan pajak lewat rekening di Liechtenstein. Media internasional pun meledak, judul-judul besar menghiasi koran. Surga pajak di Alpen tersingkap, bank keluarga kerajaan menyimpan rahasia dunia, dan negara mini skandal raksasa. Selama beberapa minggu, dunia menatap Vaduz, ibu kota mungil itu, seolah baru sadar betapa besar kekuasaan yang tersembunyi di balik tenangnya lembah Alpen. Tapi reaksi kerajaan tak kalah mengguncang. Alih-alih tunduk, Pangeran Hans Adam II menuduh Jerman mencuri data dan melanggar kedaulatan negaranya. Ia berbicara di televisi nasional dengan nada dingin, menegaskan bahwa Liechtenstein tidak akan mengorbankan prinsip kerahasiaan hanya karena tekanan politik. Dan memang, kerajaan itu tidak gentar. Uni Eropa menyerang dengan diplomasi. OECD menuntut transparansi. Tapi Liechtenstein menolak tunduk. Memang, setelah 2008, lebih dari 40 negara menandatangani kesepakatan OECD Transparency Initiative dan ratusan miliar dolar pajak mulai dikejar dari rekening luar negeri. Tapi, meski Liechtenstein akhirnya setuju untuk berbagi sebagian data finansial, sebagian besar uang itu tak pernah benar-benar kembali. Karena begitu satu pintu rahasia ditutup, pintu lain segera dibuka. Di Luxembourg, Kepulauan Cayman, atau Panama. Ironisnya, skandal yang seharusnya menghancurkan justru memperkuat reputasi mereka. Liechtenstein berhasil membuktikan satu hal, bahwa di dunia modern, rahasia adalah mata uang yang paling berharga. Skandal tahun 2008 seharusnya menjadi akhir dari kejayaan Liechtenstein. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kerajaan kecil itu tidak runtuh, justru berevolusi. Mereka tahu dunia berubah, uang tak lagi hanya disimpan di brankas, tapi di server, di jaringan, di dunia tanpa wajah yang disebut blockchain. Dan seperti predator sunyi, Liechtenstein beradaptasi lebih cepat dari negara manapun di Eropa. Tahun 2019, mereka meluncurkan Blockchain Act, undang-undang yang mengatur aset digital, kripto, dan sistem penyimpanan data keuangan. Bagi dunia finansial, inilah surga pajak versi 2.0. Kini bukan hanya rekening, tetapi juga dompet digital dan aset kripto yang mendapat perlindungan hukum kerajaan. Transaksi bisa terjadi tanpa nama, tanpa perantara, dan tanpa jejak. Brookings Institution menulis bahwa negara-negara seperti Liechtenstein telah berevolusi dari pusat pencucian uang konvensional menjadi benteng penyimpanan aset digital global. Bahkan, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dari Silicon Valley diam-diam membuka entitas hukum di sana untuk mengamankan hak paten, yang sejatinya adalah cara baru untuk menyembunyikan nilai investasi. Uni Eropa menuduh mereka memfasilitasi shadow economy digital, tapi kerajaan ini tak goyah.
Bagi Liechtenstein, perubahan bukan ancaman, melainkan kelanjutan dari tradisi lama, melindungi uang siapapun, dari manapun, selama harga yang dibayar cukup tinggi. Dan kini, rahasia yang dulu tersimpan di lemari besi pegunungan berpindah ke awan data di langit digital. Liechtenstein seperti titik kecil yang menolak hukum gravitasi dunia. Mereka bukan anggota Uni Eropa, tapi punya akses bebas ke pasar Eropa lewat perjanjian EEA. Mereka tak punya tentara, tapi dijaga oleh Swiss, salah satu negara paling aman di dunia. Dan mereka tak punya sumber daya alam, tapi hidup dari sumber daya yang lebih menguntungkan, ketakutan dan kepercayaan. Ketika negara-negara besar menuntut transparansi, Liechtenstein menjawab dengan hukum baru yang justru lebih rumit dibaca daripada diserang. Mereka membangun lapisan perlindungan hukum berantai, dari foundation, trust, hingga special purpose entity, struktur yang membuat uang bisa berputar tanpa asal dan tanpa akhir. Menurut laporan Global Post, masih banyak individu kaya dan perusahaan multinasional yang menyimpan asetnya di Bank Liechtenstein. Bukan karena bunga tinggi, tapi karena keyakinan bahwa tidak ada tempat lain di dunia yang lebih aman untuk bersembunyi. Di satu sisi, Liechtenstein seperti parasit ekonomi global. Namun di sisi lain, ia adalah cermin dari sistem yang dibangun dunia sendiri. Sistem yang memberikan hadiah kepada siapapun yang pandai bersembunyi. Dari luar, Liechtenstein hanyalah negeri damai dengan lembah hijau, rumah-rumah kecil, dan istana yang menatap lembah Rin. Tapi di balik ketenangannya, berdenyut mesin keuangan global yang tak pernah berhenti. Negara-negara besar bisa berperang, pemerintah bisa berganti, tapi sistem yang diciptakan kerajaan ini terus bekerja, seperti jantung dunia yang berdebar diam-diam di balik kabut Alpen. Mereka tak pernah menaklukkan siapapun. Mereka tak perlu pasukan, tak butuh senjata. Karena di era modern, kekuatan sejati bukan di tangan mereka yang menembak, melainkan di tangan mereka yang tahu di mana uang disembunyikan. Mungkin di masa depan, ketika dunia berbicara tentang keadilan, transparansi, dan moral ekonomi, Liechtenstein akan tetap berdiri diam, tersenyum di antara dua gunung sambil menghitung rahasia yang terus berdatangan dari seluruh dunia. Dan disitulah ironi terbesar umat manusia. Kita ingin dunia yang jujur, tapi terus mencari tempat terbaik untuk bersembunyi.